Selamat malam semuanya. Di podcast cerita aja ini, saya awali dengan cerita dari Twitter, yaitu dari @banyubiru. Selamat mendengarkan. Ini cerita lama ya, yang kapan hari di tahun 2013 ramai diperbincangkan. Saya hanya menuliskan ulang berdasarkan beberapa kesaksian teman, saudara, dan pemberitaan di media. Mojokerto 2013. Buah hati sebagai tujuan utama dalam berumah tangga. Demikian juga yang dialami oleh Pak Sutri Suroso dan Patmi dari Dusun Suro Kidul, Desa Suru, Kecamatan Dawar, Blandong, Kabupaten Mojokerto. Di tahun 2013, Patmi telah hamil. Selama kehamilan, ada sedikit kejanggalan yang dialaminya. Di pertengahan masa kehamilan, suatu malam ia bermimpi bahwa dirinya sedang menggendong bayi. Selepas melahirkan, bersamaan dengan itu, di sampingnya ia melihat bahwa ari-ari bayinya dimakan oleh seekor anjing hitam. Pagi hari, Patmi yang masih tinggal satu rumah dengan orang tuanya menemui ibunya di dapur waktu memasak. Ia menceritakan mimpinya semalam kepada Mbah Sumiati, ibu kandung Patmi. Ibunya hanya menjawab, "Wis gak usah dipikir, Nduk. Akeh-akeh digawe nyebut marang sing kuwasa ae." Tutur singkat Mbah Sumiati yang bekerja sebagai penjual kopi ujung dusun. Patmi sebagai anak yang taat menuruti permintaan sang ibu. Setiap hari, ia selalu menyebut nama yang maha kuasa selepas sholat wajib. Keluarga Mbah Sumiati ini tergolong agamis dan sangat taat pada syariat agamanya. Hingga bulan ke-8 masa kehamilan Patmi, ia dikagetkan sesuatu di sore hari. Sewaktu Patmi lagi asyik membersihkan kamarnya, tiba-tiba dia melihat di bawah dipan. Terdapat ada 5 ular hitam dengan ukuran sedang. Kelima ular itu menggeliat ke sana kemari tanpa tujuan. Mengetahui hal ini, Patmi menjadi takut dan pergi keluar kamar untuk memanggil ayahnya yang tengah duduk di dapur. "Pak, enek ulo, sampean pateni. Pak, ada ular di kamar ini loh. Pengen bunuh," pinta Patmi. "Ojo, Nduk, ilingo, awakmu iki bobot. Masyo aku dewe gak oleh mateni kewan. Jangan, Nak, ingatlah kamu ini masih mengandung. Meski aku sendiri tidak boleh membunuh hewan," jawab ayah Patmi. "Terus pripun niki, Pak? Terus bagaimana ini, Pak? Ndi ulohe saiki tak buake, Nduk. Mana ularnya? Tak buangnya saja, Nak." Di kamar, Pak. Di kamar, Pak." Ayah Patmi bergegas pergi ke kamar anaknya. Ia membawa kayu dan tikar. Beliau memasukkan kelima ular di kolong dipan dengan hati-hati. Kelima ular setelah didapat kemudian dibuang di kebun yang jauh di belakang rumah. Setelah itu tidak ada kejadian aneh lagi dalam keseharian mereka. Patmi dengan suaminya secara rutin mengecek kandungan di bidan setempat. Tiap bulan, maklum karena anak pertama dan hal yang baru bagi mereka. Hingga pada hari Kamis 4 April 2013 sore,
sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Padmi mengalami sakit perut. Ia merasa seakan mau buang air besar. Padmi berjalan mondar-mandir sambil menahan sakit. Mbah Sumiati yang melihat anaknya kesakitan merasa tak tega dan merasa khawatir. Entah sudah pembukaan berapa Padmi sore itu. Mbah Sumiati dan Suroso sendiri tidak tahu. Akhirnya Mbah Sumiati mendekati menantunya. Le, ndang cepakno barangi bojomu, terus cepet terno bojomu nang bubidan. Nak, lekas siapkan barang istrimu, terus cepat antarkan istrimu ke bubidan, pinta mertuanya. Nggih bu, iya bu, jawab singkat Suroso. Ia bergegas dengan cekatan memasukkan semua barang-barang yang nantinya dibutuhkan kelak untuk proses persalinan ke dalam tas, seperti kain sarung panjang, baju bayi, gurita, bedong, sewek, dan lain sebagainya. Mereka pergi dengan motor menuju desa Kupak, di mana rumah bidan langganan berada. Sampai di lokasi mereka diberi rujukan ke rumah sakit karena keluarga Padmi tidak mampu untuk membayar persalinan di bidan tersebut. Jadi mereka berharap mendapatkan program jam persal atau jaminan persalinan di tempat rujukan dan berjaga-jaga seumpama operasi dengan menggunakan jam persal bisa gratis nantinya. Tempat rujukan ini ternyata adanya di rumah sakit umum di kota Mojokerto. Singkat cerita, mereka berdua dengan mengendarai sepeda motor kembali berangkat ke kota. Kurang lebih pukul 19.30, pasangan Suroso dan Padmi telah tiba di pelataran rumah sakit umum daerah Dr. Wahidin Sudirohusodo, kota Mojokerto, yang kala itu masih di Jalan Gajah Mada. Malam itu pertama mereka datang ke rumah sakit terlihat ramai dan penuh. Lalu lalang orang beraktivitas seperti layaknya rumah sakit pada umumnya. Setelah memarkir kendaraannya, Suroso pun menuntun tangan istrinya yang masih merintih menahan sakit pada perut. Sebab Padmi merasa bayinya sudah mau keluar. Mereka pun berjalan menuju ruang UGD di sisi sebelah kanan rumah sakit tersebut. Di ruangan itu mereka ditemui oleh 2 orang perawat perempuan berpakaian putih yang sedang berjaga di loket. Suroso lantas menyampaikan maksud kepada perawat itu jika istrinya akan melahirkan. Seketika para perawat itu mengambilkan kursi dorong dan menyuruh Padmi duduk di atasnya. Lalu mereka membawa Padmi menuju ruang persalinan yang terletak di samping belakang rumah sakit. Namun sesampainya di sana hanya Padmi dan 2 perawat tadi yang boleh masuk. Suroso sendiri disuruh menunggu di luar kamar persalinan. Merasa sendiri saja di luar ruangan itu, Suroso memutuskan untuk keluar dari area rumah sakit. Ia pergi ke warung depan, agak menyamping dari rumah sakit. Dengan perasaan sedih karena tak bisa menemani sang istri, Suroso berjalan kontai ke depan. Sesampainya di warung, dia langsung duduk sambil melihat ramainya jalanan. Pak, kopi setunggal. Pak, kopi 1, pesannya. Nggih mas, sekedap. Iya mas, sebentar, jawab penjual kopi. Suroso melakukan hal ini untuk menjaga agar dia tidak terserang rasa ngantuk dalam menunggu kelahiran anak pertamanya itu. Sambil menikmati hidangan kopi panasnya Suroso dan baru menyurut rokok, ia mulai ditanyai oleh pemilik warung. Saking pundi mas, kok kula dereng ngerti sampean saderenge? Dari mana mas asalnya? Kok saya belum pernah lihat sampean sebelumnya, tanya bakul kopi tersebut.
Oh, kula saking Dawar, Pak. Niki ngentosi istri kula sing badhe lairan ten rumah sakit niku. Oh, saya dari Dawar, Pak. Ini nunggu istri saya yang akan melahirkan di rumah sakit itu, jawabnya Suroso dengan santai, sambil sekilas menunjukkan pandangannya ke dalam rumah sakit. Lah, rumah sakit sing endi, Mas? Loh, rumah sakit yang mana, Mas? Tanya penjual kopi dengan wajah penasaran dan bingung. Suroso sendiri merasa aneh atas pertanyaan pemilik warung itu. Piye bakule iki? Rumah sakit nang cedhek kok sik takok. Gimana penjualnya ini? Rumah sakit di dekatnya kok masih tanya, gumam Suroso. Lalu Suroso menjelaskan kembali dan meyakinkan penjual kopi tersebut kalau dia memang menunggui istrinya di rumah sakit sebelahnya. Seketika wajah pemilik warung itu terlihat tegang dan kaget. Spontan ia menatap Suroso dengan wajah serius. Mas, rumah sakit umum iku wis dikosongno kawit pertengahan wulan Januari wingi. Mas, rumah sakit umum itu sudah dikosongkan sejak pertengahan bulan Januari kemarin, jelas bakul kopi. Saiki rumah sakitnya pindah nang Surodinawan Kidul kono lho, Mas. Duduk ndek Jalan Gajah Mada iki maneh. Sekarang ini rumah sakitnya pindah ke Surodinawan, Mas. Surodinawan Selatan sana, Mas. Bukan di Jalan Gajah Mada ini lagi, jelasnya lagi. Mendengar penjelasan itu sontak Suroso langsung kaget. Tanpa berucap apapun ia dengan cepat membayar kopinya. Dengan setengah berlari ia masuk ke dalam rumah sakit. Saat melintasi koridor semua lampu sudah gelap. Padahal sebelumnya ia lewati bersama perawat yang membawa Patni ke ruang persalinan. Lampunya sangat terang dan banyak orang. Kini keadaan jalannya sepi, dingin, dan hanya satu cahaya lampu yang terlihat di ujung koridor rumah tersebut. Di ujung koridor rumah sakit tersebut. Sesampainya Suroso di ruang persalinan, di mana Patni berada, ia berhenti sejenak membuka pintu matanya, sempat sekilas melirik ke atas pintu. Di atas tertera tulisan kamar mayat. Melihat itu nyalinya langsung ciut, takut dan panik ketika memikirkan nasib istri dan anaknya. Tanpa mengetuk, Suroso langsung membuka pintu ruangan tersebut. Ruangannya kini pengap, gelap, dan sedikit bau arus atau bau amis. Dia tetap memberanikan diri masuk meski tubuhnya sudah gemetaran. Padahal hanya sedikit cahaya yang menerangi ruangan itu. Ketika itu Suroso mendapati Patmi sudah tertidur dengan memeluk seorang bayi laki-laki mungil yang masih kemerahan. Hati Suroso pun lega, tetapi ia takut karena situasi yang tiba-tiba mendadak berubah. Ia dengan cepat berjalan mendekati istrinya. Dek, tangi, dek, tangi. Dek, bangun, dek, kata Suroso sambil menepuk pelan pipi istrinya. Patmi pun cepat merespon. Perlahan ia mulai membuka matanya. Melihat istrinya sudah mulai sadar. Awak dewe salah rumah sakit, dek, kata Suroso. Kita salah rumah sakit, dek. Maksudnya piye, Mas? Maksudnya bagaimana, Mas? Tanya Patmi pelan. Wes, pokoknya ayo metu. Saiki soko kene. Sudah, pokoknya ayo keluar sekarang dari sini. Patmi pun segera beranjak turun dari tempat tidur dan Suroso bergegas meraih barang bawaan seadanya dan mengambil bayinya dari istrinya untuk digendong. Dengan kondisi sedemikian rupa, secepatnya mereka keluar dari ruangan tersebut. Suroso dengan perasaan tidak karuan dan takut tetap berjalan keluar tanpa bicara apapun.
Sesampainya di parkiran, Suroso menata istri dan anaknya sejenak di jok belakang. Kemudian sang kepala rumah tangga mulai memacu sepeda motornya untuk menuju rumah Patmi di dusun Suro Kidul. Beberapa jam kemudian akhirnya mereka sampai di rumah sekitar jam 22.30 dengan selamat. Di saat mereka sampai rumah bersama istri dan bayinya, Suroso pun bisa tenang. Mereka bisa lepas dari rumah sakit berhantu tersebut. Kedatangan mereka juga membuat ibu dan bapaknya kaget karena proses melahirkan secepat itu dan bisa langsung kembali membawa bayinya malam hari pula. Tanpa banyak bertanya, kedua orang tua Patmi langsung menggendong cucunya dan merebahkan Patmi yang masih lemas di kamarnya. Baru setelah situasi mereda, Patmi pun bercerita kepada ibunya, Mak, kulo wau pas nduk rumah sakit rasanya aneh. Mari mlebu ruangan wetengku lorone sudo. Bu, aku tadi pas di rumah sakit rasanya aneh. Habis masuk ruangan perutku sakitnya berkurang. Apa maneh sak marini dokter teko. Wetengku wis gak krasa loro belas, Mak. Apalagi setelah dokternya datang, perutku sudah tidak terasa sakit sama sekali, Bu. Jelas Patmi. Loh, kok iso, Nduk? Kok ngono? Loh, kok bisa nak kok begitu? Tanya Mbah Sumiati. Nggih, kirangan, Mak. Kula piyambak mboten semerap. Pokoke pas ngetokno bayi ini kula mboten krasa loro belas, Mak. Ya tidak tahu, Mak. Aku sendiri tidak tahu. Pokoknya sewaktu aku mengeluarkan bayinya aku tidak merasa sakit sama sekali, Bu. Jawabnya polos. Terus anehnya malih, Mak. Pas bayi ini metu, kali hari-hari ini kula kan pun kesel nggih. Ngantuk pisan. Tapi sadurunge kula keturun, kula ndelok Pak dokter nyekel hari-hari bayiku, sik campur getih terus langsung dipangan, Mak. Terus anehnya lagi, Bu, tepat bayinya keluar sama ari-arinya, aku kan sudah capek ya, ngantuk juga. Tapi sebelum aku ketiduran, aku melihat Pak dokternya memegang ari-ari bayiku yang masih bercampur darah. Terus langsung dimakan, Bu. Jelas Patmi. Lah, terus saiki endi ari-ari ini, Lho? Lah, terus saiki endi ari-ari ini, Lho? Lah, terus sekarang di mana hari-harinya, Nak? Tanya ibunya. Endi, Mas? Mau sampean gota? Gak. Di mana, Mas? Tadi Anda bawa tidak? Tanya Patmi pada suaminya. Gak ngerti, Dek. Mau aku cuma gowo saene barang saene untuk kamar. Tapi pas ngeringkesi barang mau yo gak enek hari-hari. Gak tahu, Dek, tadi aku cuma bawa barang seadanya yang berada di kamar. Tapi sewaktu ngambil barang tadi ya tidak ada hari-hari. Jawab Suroso. Terus piye iki? Sampeyan jopo, Mas? Nek keri nang kono. Terus bagaimana ini? Kamu ambil, Mas. Barangkali tertinggal di sana. Pinta Patmi. Aku yo ora wani, Dek. Koyok ngono sereme. Aku ya tidak berani, Dek. Kayak gitu seremnya. Jawab Suroso. Wis babano, Nduk. Penting awakmu karo bojomu selamat kabeh. Sudah, biarkan saja, Nak. Penting kamu sama suamimu selamat semuanya. Tutur Mbah Sumiati. Beberapa hari kemudian kejadian ini di tahun 2013 menjadi ramai. Warga mulai berdatangan dari Mojokerto, Sidoarjo, dan sekitarnya, terus berbondong-bondong ke lokasi di Jalan Gajah Mada. Mereka berharap bisa menyaksikan gedung tua angker secara langsung, sampai beritanya muncul di berbagai media. Kejadian semua ini membuat Patmi dan Suroso merasa tidak nyaman tinggal di rumah. Sampai akhirnya pasangan Suroso dan Patmi sudah pergi dari rumah yang di dusun Suro karena mereka takut orang akan menganggap kejadian aneh yang mereka alami hanya bualan belaka.
di samping menghindari pandangan miring masyarakat sekitar yang menuduh pasangan muda itu telah bersekutu dengan hantu. Padahal hanya nasib sial yang menimpa mereka kala itu, dan beruntung mereka masih diberi keselamatan hingga kini. Sekian cerita pada malam hari ini. Semoga bisa menghibur sebelum kalian tidur. Selamat malam, selamat bermimpi indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.